Dan nanti ada mobil curhat juga, bentuknya mobil warnanya pink, keliling-keliling. Mungkin nanti kalau ya di dalamnya ada konselor, ada psikolog, jadi bisa konsultasi di mana-mana. Menunjukkan negara hadir, infrastruktur besar disiapkan, hal-hal kebahagiaan kecil, mental health, Gen Z juga kita siapkan. Kansnya Anies dan Ahok di Pilkada Jakarta terkubur sudah. Dua orang yang berseteru di Pilgub DKI tahun 2017 lalu sama-sama tidak mendapat dukungan dari partai untuk maju di Jakarta. Mungkin memang mereka berdua untuk Pilkada Jakarta ini harus tidak maju karena mereka berdua meresahkan banyak orang. Anies kabarnya meresahkan pihak istana karena dia bisa jadi ancaman jika menang di Jakarta dan punya potensi maju di Pilpres 2029. Sedangkan Ahok kabarnya juga meresahkan para naga yang berdomisili di Jakarta karena kebijakan Ahok dulu sering tidak berpihak kepada mereka. Dan akhirnya Pilkada Jakarta berpotensi damai dengan munculnya nama Pramono Anung dan Rano Karno sebagai pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan. Tapi saya tertarik dengan calon gubernur dari Kim Plus, yaitu Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mantan gubernur Jawa Barat selama ini bagi warga Jakarta, dia hanya dikenal lewat sosial media. Warga Jakarta itu taunya Ridwan Kamil adalah ketika dia berduka atas kematian anak tersayangnya, Eril, yang dikabarkan meninggal tenggelam di Swiss. Dan kedukaan itu menyebar secara nasional dan nama Ridwan Kamil pun mulai dikenal. Tapi buat warga selain warga Jawa Barat, tidak ada tuh atau jarang yang mengenal Ridwan Kamil dengan program-program dan kinerjanya. Ridwan Kamil memang populer, tapi hanya di Bandung dan di Jawa Barat saja. Saya sendiri mengenal Ridwan Kamil secara program justru di tahun 2017 ketika Ridwan Kamil maju sebagai calon gubernur Jawa Barat. Pada tahun itu saya mengkritik program dia yang ingin memanfaatkan masjid-masjid sebagai tempat penyaluran kredit. Saya kritik, pertama, karena menjadikan tempat ibadah sebagai tempat penyaluran kredit yang buat sebagian muslim itu adalah riba. Apakah Ridwan Kamil hanya ingin merebut simpati yang beragama Islam saja untuk kampanyenya? Dan yang kedua, kenapa penyaluran kredit itu tidak diberikan juga kepada agama lain? Dan disitulah saya mengenal jati diri program Ridwan Kamil yang ternyata masih menggunakan agama sebagai materi kampanyenya. Dan kritikan saya kedua adalah ketika akhirnya Ridwan Kamil membangun masjid megah di Jawa Barat dengan nilai 1 triliun rupiah. Sedangkan banyak warga Jawa Barat yang bahkan belum punya WC atau tempat mandi yang layak. Ada 4 juta orang warga Jawa Barat pada waktu itu yang belum punya tempat buang air yang memadai. Dan ya seperti kita tahu, Ridwan Kamil akhirnya melaju dan menjadi gubernur Jawa Barat pada waktu itu. Nah sekarang ketika dimulai lagi Pilkada Jakarta, saya bertemu lagi dengan nama Ridwan Kamil. Saya kira beliau ini sudah berubah, ternyata masih gitu aja. Ketika wawancara dengan Najwa Shihab, Ridwan Kamil malah promo programnya yang sangat lucu dan tidak masuk akal, yaitu mobil curhat. Program ini lucu banget, di mana nanti Ridwan Kamil akan menyediakan mobil yang berisi para psikolog dan ustadz. Mobil ini akan berkeliling di jalan-jalan yang sedang macet. Dan para psikolog juga ustadz itu akan menjadi teman curhat buat orang-orang yang sedang terkena macet supaya mereka nggak marah-marah. Aneh kan? Lah, orang yang sedang macet kok malah disuruh curhat sama psikolog dan ustadz. Yang ada mereka malah tambah marah karena curhatan itu tidak menyelesaikan masalah mereka. Lagian apa mobil curhat itu nggak malah kejebak macet juga. Jangan-jangan gantian nanti ustadz sama psikolognya yang marah-marah. Bukannya mengurai masalah,
Bagaimana supaya Jakarta itu tidak macet? Ridwan Kamil mengambil solusi paling gampang, yaitu curhat. Dikira warga Jakarta ini doyan apa curhat? Kalau mobil keliling itu ngasih duit, ya bolehlah, semua juga senyum dan tidak marah-marah. Begitulah kualitas calon pemimpin kita di masa sekarang. Kurang cerdas, fokus hanya pada pencitraan, sibuk joget-joget dan mengisi media sosial. Miskin program yang bermutu karena menganggap kita sebagai rakyat hanyalah masyarakat bodoh dan bisa diperalat. Dan ini fakta yang menyakitkan memang dan harus diterima karena tanpa sadar kitalah yang menciptakan mereka semua. Jadi apa bedanya Ridwan Kamil dan Anies Baswedan? Buat saya gak ada bedanya. Ridwan Kamil adalah Anies Baswedan dalam versi lain. Sama-sama suka menata kata, tapi berdua tidak mampu bekerja. Gak percaya? Tanya deh warga Jawa Barat yang sudah lama mengenalnya dan sekarang mungkin sedang ketawa-ketawa membayangkan nasib warga Jakarta. Sial memang. Seruput kopi dulu Gaspol.